rukun khulu'. Para ulama menjelaskan bahwa rukun khulu' itu ada 5. Yang pertama adalah Salatullah, salamullah, ala al-hadi, Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Kita ulangi sedikit bahwa pada hari ini kita berbicara tentang masalah rukun khulu'. Para ulama menjelaskan bahwa rukun khulu' itu ada 5. Yang pertama adalah multazimun lil iwad, yaitu ada orang yang bertanggung jawab untuk membayar tebusan. Baik orang tersebut adalah istri, jadi istri secara langsung dia sendiri dari harta si istri sendiri dia menebus dirinya dari suaminya. Misalnya si istri langsung mengatakan kepada suaminya, ceraikanlah aku dengan tebusan uang sekian misalnya, dengan tebusan uang 1 juta misalnya, langsung dari uang dia sendiri. Kemudian suami menyetujuinya, dia mengatakan kamu saya ceraikan atau saya ceraikan, saya khulu' kamu dengan tebusan uang sekian, maka itu telah terjadi khulu'. Atau orang yang bertanggung jawab tersebut untuk membayar tebusan tersebut adalah orang lain, misalnya orang tuanya. Orang tua dari perempuan itu kasihan lihat anaknya misalnya punya suami yang nggak bertanggung jawab, misalnya melakukan kekerasan dalam rumah tangga, atau misalnya suaminya itu tidak memberikan nafkah kepadanya, kasihan, sehingga kemudian istrinya nggak punya harta, nggak punya uang, kemudian orang tuanya yang berkata kepada suami dari anaknya, misalnya mengatakan ceraikanlah anakku dengan saya beri tebusan uang sekian. Kemudian suaminya mengatakan saya khulu' dia dengan tebusan uang sekian misalnya, maka itu juga sah, artinya sudah jadi khulu'. Atau misalnya orang lain bukan ayahnya, misalnya orang yang akan menikahinya di kemudian hari, yang merencanakan, misalnya melihat perempuan itu kasihan dalam keluarganya tidak bahagia, kemudian ada KDRT misalnya, kemudian orang ini kasihan dan dasarnya memang dia juga ingin misalnya nanti akan menikahinya, kemudian dia ngomong kepada suaminya mengatakan khulu'lah dia atau ceraikanlah istrimu itu akan dengan tebusan sekian harta, misalnya uang dengan jumlah sekian, saya yang akan membayarnya. Kemudian diterima oleh suaminya menghulu', mengatakan misalnya saya khulu' dia istriku dengan tebusan sekian, maka itu terjadilah khulu'. Jadi yang pertama harus ada penanggung jawab yang membayarkan tebusan tersebut. Bisa istri itu sendiri, atau bisa misalnya orang tua ayah dari si istri itu sendiri, atau misalnya orang lain sama sekali, baik laki-laki atau perempuan. Yang penting ada yang harus multazimun lil iwad, ada yang bertanggung jawab untuk membayar tebusan tersebut. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah al-bud'u. Rukun dari khulu' yang kedua adalah al-bud'u. Al-bud'u secara bahasa artinya adalah farji. Yang dimaksud di sini adalah bahwa suami itu masih memiliki hak untuk istimta pada istrinya. Jadi suami masih memiliki hak untuk bersenang-senang, untuk melakukan hubungan suami istri atau pada istrinya.
masih, artinya dia masih istrinya. Si perempuan itu masih istrinya. Kemudian baik istrinya memang betul-betul masih istrinya, atau sudah diceraikan tetapi masih tolaknya masih tolak rojai, yang suami masih bisa merujuk istrinya itu kembali, maka itu bisa dilakukan khulu di situ. Tetapi kalau misalnya suami sudah tidak memiliki hak istimta pada istrinya, misalnya si istri itu sudah ditolak 3, berarti sudah tolak bain. Kita tahu kalau tolak bain, si suami tidak bisa merujuk istrinya kembali. Maka kalau sudah ada tolak bain misalnya, tidak bisa suami di masa iddah itu melakukan khulu, nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada al-bud'u sebagai rukun di sini. Sebagai rukun dari khulu adalah al-bud'u, itu nggak ada. Karena nggak ada hak istimta dari suaminya pada istrinya. Berbeda kalau misalnya masih ditolak 1, kemudian di masa iddah dilakukan khulu, maka ini bisa jatuh khulunya. Kenapa? Karena hak istimta masih dimiliki oleh suami pada istrinya. Nah, ini rukun yang kedua. Yang dimaksud dengan al-bud'u yaitu bahwa suami masih memiliki hak untuk istimta pada istrinya, baik itu memang masih jadi istrinya atau sudah ditolak tetapi tolak raj'i. Jika tolaknya itu tolak bain, enggak, berarti suami sudah enggak punya hak istimta pada istrinya, maka enggak bisa dilakukan khulu di masa iddah yang tolaknya adalah tolak bain atau tolak 3 misalnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian rukun yang ketiga adalah al-iwad. Al-iwad itu pengganti atau tebusan. Jadi harus ada pengganti berupa tebusan yang di situ berupa harta. Berupa harta atau sebagian ulama mengatakan juga manfaat. Baik berupa harta atau manfaat yang bisa dijadikan sebagai mahar. Seperti yang dulu kita bahas tentang permasalahan mahar, bahwa mahar itu harus berupa harta yang memiliki nilai atau memiliki harga, atau menurut sebagian ulama bisa berupa manfaat. Nah, untuk iwad dalam khulu itu juga ketentuannya juga sama, yaitu bisa harta atau sesuatu yang dijadikan sebagai tebusan itu berupa harta atau manfaat. Kalau harta dia harus yang bisa dijadikan sebagai mahar, yaitu yang memiliki nilai atau memiliki harga. Itu syaratnya untuk iwadnya. Misalnya ya berupa uang, misalnya berupa kebun, berupa sawah, berupa mobil, berupa harta yang memiliki nilai. Itu bisa dijadikan sebagai tebusan. Karena seakan-akan di sini apa? Di sini kan seakan-akan mengembalikan ketika pernikahan seorang suami itu membayar mahar untuk istrinya. Ketika istri menuntut cerai dari suaminya, maka istri yang membayar kepada suami dengan ketentuan hartanya itu juga yang bisa digunakan ketika nikah bisa digunakan sebagai apa? Sebagai mahar. Itu ketentuan untuk tebusannya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika suami itu sudah menghulu istrinya dengan tebusan berupa harta yang memenuhi syarat sebagai mahar, maka berarti ini khulunya bisa jatuh. Tetapi jika tidak memenuhi syarat,
misalnya berupa harta yang tidak ternilai, tidak memiliki nilai, maksudnya bukan tidak ternilai karena mahalnya, tetapi tidak memiliki nilai, tidak ada harganya. Seperti kemarin misalnya satu bijinya kurma misalnya, yang nggak punya nilai, maka itu tidak bisa jatuh tolaknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bagaimana jika seandainya di sini harta yang dijadikan sebagai tebusan itu berupa sesuatu yang haram, misalnya khamr itu kan ada harganya. Kalau dijual belikan kan bisa maksudnya ada harganya, bukan berarti boleh, enggak. Karena jual beli perkara yang haram itu juga haram dan juga tidak sah. Tetapi dengan pengertian bahwa dia ada nilainya, ada harganya. Tetapi dia berupa sesuatu yang haram, kan nggak mungkin nanti khamarnya itu diberikan kepada suami, karena di sini dia adalah sesuatu yang haram. Maka para ulama dalam hal ini menjelaskan bahwa khuluknya itu tetap jatuh. Khuluknya tetap jatuh. Artinya dia sudah lagi bukan suami istri karena khuluknya sudah jatuh. Baik itu yang mengatakan khuluk itu fasakh atau tolak, maka istrinya menjadi bain bagi suaminya. Tetapi suami tidak kemudian yang diserahkan itu adalah berupa khamr, tidak, tetapi berupa yang senilai dengan mahar misil. Jadi diganti dengan harta yang senilai dengan mahar misil. Artinya ketika dulu si istri itu mahar misilnya, mahar perempuan semacam dia itu berapa, kemudian harta senilai itu yang juga diberikan kepada suaminya sebagai tebusan pengganti dari khamr, karena khamr itu perkara yang haram yang tentu tidak bisa diberikan kepada suami. Ini seandainya terjadi hal yang seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian iwat ini diberikan istri kepada suami. Ini ketentuannya, bukan suami kepada istri. Kalau suami kepada istri namanya mahar. Kalau dari istri kepada suami namanya apa? Iwat atau tebusan ini. Tadi sudah kita sebutkan, tebusan ini bisa dari istri atau bisa dari selain istri. Kemudian harus iwat atau tebusan ini harus sesuatu yang bisa diserah terimakan, berupa sesuatu yang bisa diserah terimakan. Jika iwatnya itu berupa sesuatu yang tidak bisa diserah terimakan, maka di sini nanti khuluknya tetap jatuh, tetapi nanti yang diserahkan adalah mahar misil. Misalnya ada seorang perempuan, suami istri, perempuan itu memiliki harta berupa kebun misalnya, tetapi kebun ini sudah dighasab oleh orang lain. Jadi ada orang kuat misalnya, penguasa atau orang zalim yang kemudian mengghasab kebun milik perempuan ini. Yang perempuan ini tidak bisa untuk mengembalikan kebun yang sudah dighasab oleh orang ini, karena perempuan ini lemah, sementara yang mengambil secara zalim kebunnya itu adalah orang yang kuat, orang yang memiliki kekuasaan, sehingga dia nggak bisa untuk mengembalikan kebunnya untuk dia. Tetapi ketika si perempuan itu minta gugat cerai atau khuluk kepada suaminya, dia mengatakan, ceraikanlah aku, atau khuluklah aku, atau ceraikanlah aku
dengan tebusan kebun saya. Kebun saya itu sudah jelas, kebunnya itu maklum, sudah diketahui. Kebun saya yang ada di sini sudah dijelas. Kemudian si suaminya menerima, tetapi ternyata kebunnya tidak bisa diserahkan kepada suami. Kenapa? Karena kebunnya dikuasai oleh orang lain. Tapi sebenarnya itu kebun dari milik si istri itu. Maka di sini para ulama mengatakan khuluknya jatuh. Tetapi karena nggak bisa diserah terimakan kebunnya, maka yang diserahkan kepada suami adalah mahar misil. Seperti yang tadi kita telah jelaskan di depan, yaitu senilai atau harta yang senilai dengan mahar misil. Mahar yang yang semisal orang itu, yang kemarin dalam pembahasan mahar sudah kita jelaskan. Misalnya didasarkan atas kerabatnya, itu berapa maharnya, kemudian itu yang disebut dengan mahar misil. Dengan mempertimbangkan banyak hal, dari apakah dia masih gadis atau sudah janda, apakah dia berpendidikan atau tidak, dan seterusnya. Ada ketentuan-ketentuan itu yang diberikan kepada suami, yaitu berupa harta yang senilai dengan mahar misil. Itu jika tebusannya itu tidak bisa diserahkan oleh istri kepada suami karena misalnya maghsub, karena hartanya itu sudah dighasab oleh orang lain. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah az-zauj. Ada suami. Kalau suami nggak ada, ya nggak bisa terjadi khuluk. Bagaimana bisa terjadi khuluk jika suaminya itu tidak ada? Otomatis. Tetapi disyaratkan di sini suami itu adalah orang yang tolaknya itu sah. Jadi suami adalah orang yang tolaknya itu sah. Apa ada suami yang tolaknya nggak sah? Ada. Misalnya suaminya masih kecil, belum balik misalnya. Suaminya masih belum balik, maka dia bukan mukallaf. Kalau belum mukallaf, dia tidak bisa menceraikan istrinya. Kemudian yang kedua, misalnya suaminya itu majnun, suaminya gila. Orang gila juga bukan mukallaf. Maka jika suaminya gila, suami itu tidak bisa menjatuhkan tolak kepadanya. Otomatis kalau dimintai gugat cerai juga tidak bisa suaminya. Karena apa? Dia gila. Atau misalnya mukrah. Mukrah, orang yang dipaksa. Kalau suaminya mukrah, dipaksa dengan diancam akan dibunuh misalnya, maka di sini juga tidak bisa, atau artinya tidak bisa jatuh nanti khuluknya. Misalnya misalnya, ini hanya misal, biar mudah kita memahaminya. Misalnya istrinya ini ada laki-laki lain yang akan menikahinya. Yang menikahinya misalnya preman, misalnya preman yang kejam, preman yang jadi tidak lebih baik dari suaminya yang lalu. Tetapi bisa jadi misalnya ini hanya gambaran. Sehingga orang yang ingin menikahi perempuan ini itu mengancam kepada suaminya perempuan itu, mengancam, kamu harus mengkhuluk, atau misalnya kamu harus menceraikan istri kamu dengan tebusan sekian. Kalau nggak mau, saya bunuh kamu misalnya, atau saya penggal kepalamu misalnya. Diancam, dia memberikan ancaman seperti itu. Paksaan yang orang itu memang bisa mewujudkan paksaannya itu. Artinya dia bisa melaksanakan ancamannya itu. Jika dia mengancam akan membunuhnya, maka bisa dia untuk melakukannya. Maka di sini
seandainya si suami kemudian menerima khulu', maka di sini tidak sah. Kenapa? Karena suaminya mukroh, dalam keadaan dia dipaksa akan dibunuh jika dia tidak menerima khulu' dari si istri tersebut. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah adanya sighah. Jadi ada sighah. Sighah itu ada ijab dan ada qabul. Ada ijab dan ada qabul. Ijabnya itu berarti dari siapa? Dari istri. Qabul itu dari suami. Jadi ijabnya itu dari istri, sedangkan qabulnya itu dari suami. Misalnya seorang perempuan, dia mengatakan khali'ni ala kadza, dia mengatakan khulu'lah aku, atau dia mengatakan ceraikanlah aku dengan tebusan uang misalnya sejumlah 1 juta rupiah. Ini namanya apa? Ijab. Kemudian suami mengatakan, iya, saya mengkhulu' kamu, saya menceraikan kamu dengan tebusan uang 1 juta rupiah. Nah, ini namanya ijab dan qabul. Keduanya namanya sighah. Sighah ini bisa berupa sighah yang sharih. Jadi khulu' itu bisa khulu' sharih, bisa khulu' itu khulu' kinayah. Seperti halnya tolak, nanti ada tolak sharih, ada tolak kinayah. Khulu' itu juga ada khulu' yang sharih, ada khulu' yang kinayah. Khulu' yang sharih misalnya langsung dia menggunakan kata khulu'. Misalnya suami langsung mengatakan khala'tuki ala kadza. Nah, saya mengkhulu' kamu dengan tebusan ini misalnya. Langsung seperti itu dengan menggunakan kata khulu'. Atau langsung dia menggunakan kata misalnya cerai. Dia langsung mengatakan saya menceraikan kamu dengan tebusan sekian. Nah, itu langsung berarti namanya apa? Sharih. Tetapi ada kalanya berupa kinayah. Kalau kinayah ini berarti harus dengan niat. Kalau tidak disertai dengan niat, maka berarti khulu'nya itu tidak jatuh. Jadi harus ada disertai dengan niat. Kalau kinayah. Kalau sharih tadi tanpa niat, jika suami sudah mengatakan khala'tuki ala kadza, maka ini berarti sudah jatuh khulu'. Tetapi jika kinayah, maka harus ada niat dari suami untuk melakukan khulu'. Misalnya suami mengatakan kepada istrinya, saya menghapus nikahmu dengan uang, dengan pengganti uang 1 juta rupiah. Nah, di sini menggunakan kata saya menghapus pernikahanmu. Menghapus, dia mengatakan menghapus, dia bukan menggunakan kata khulu' atau bukan menggunakan kata cerai atau tolak, tetapi dia menggunakan kata misalnya saya merusak. Atau misalnya si suami mengatakan saya menjual kamu, menjual dirimu dengan tebusan sekian. Artinya diri kamu itu dijual kepada suaminya, dia harus membayar kepada suaminya dengan tebusan sekian. Kemudian istrinya menerima. Ini juga kalau niatnya adalah niat khulu', maka jatuh khulu'. Intinya khulu' di situ dia ada tebusan yang diberikan istri kepada suaminya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang 5 rukun daripada khulu'. Sekarang kita masuk dalam
perkataan muallif rahimahullah taala, beliau mengatakan wal khul'u jaizun ala iwadin maklum. Ini sudah kita bahas tadi bahwa khulu' itu jaiz. Jaiz di situ artinya adalah sah, bukan maknanya jaiz itu boleh dengan pengertian tidak makruh. Karena tadi kemarin kita sudah bahas, tentang hal itu. Jadi wal khul'u jaizun artinya wal khul'u sahihun, khulu' itu sah ala iwadin maklum, dengan tebusan yang diketahui. Ini yang sudah kita bahas tentang ketentuan tebusan yang tadi itu. Nah, yang tadi dalam pembicaraan tentang rukun khulu', yaitu salah satunya adalah iwad. Bahwa iwadnya itu harus sesuatu yang maklum, tidak ada ketentuan jumlahnya, apakah dia sedikit atau banyak, boleh sedikit, boleh banyak, yang penting apa? Memiliki nilai atau memiliki harga. Boleh dihutang atau boleh kontan, misalnya saya tebus dengan tebusan uang 1 juta rupiah saya hutang, kapan-kapan nanti saya bayar kepadamu. Maka itu juga bisa, dan juga bisa berupa manfaat. Kemudian yang berikutnya mu'alif mengatakan wa tamliku bihil mar'atu nafsaha. Ketika khulu' itu sudah terjadi, sudah jatuh, maka di sini seorang perempuan dengan sebab khulu' itu dia memiliki dirinya sendiri. Artinya dia bebas, dia sudah merdeka. Secara kasarnya perempuan itu sudah bebas, sudah bebas dari suaminya ketika dia sudah dikhulu' oleh suaminya tersebut. Dia sudah dikatakan memiliki dirinya sendiri, sudah tidak terikat lagi dengan mantan suaminya tersebut. Ini jika sudah terjadi khulu'. Artinya apa? Artinya suami tidak bisa merujuk kepada istrinya kecuali dengan nikah yang baru. Nggak bisa misalnya ketika sudah terjadi khulu', kemudian suaminya ingin saya rujuk lagi kamu, nggak bisa. Kenapa? Karena di sini si istri itu sudah menebus dirinya. Jadi istri dia sudah menebus dirinya dari suami. Ketika sudah ditebus, maka suami tidak bisa rujuk kembali. Tidak bisa rujuk, berbeda dengan tolak. Kalau tolak itu masih tolak 1 atau tolak 2, suami tanpa tebusan, berarti kan dia menceraikan tanpa tebusan. Dia mengatakan tolak tuti, saya menceraikan kamu misalnya. 1 itu masih tolak 1, suami masih bisa merujuk kembali. Yang kedua, suami masih bisa merujuk kembali. Tetapi kalau sudah khulu', sudah suami mengatakan khala'tuki ala kadza, setelah istri mengatakan kepada suaminya khulu'lah aku dengan tebusan sekian, kemudian si suami mengatakan kamu saya khulu' dengan tebusan sekian, maka di sini istri sudah bebas dari mantan suaminya itu, dan dia tidak bisa dirujuk kembali oleh mantan suaminya itu. Kalau memang suaminya mau menjalin hubungan keluarga dengan si perempuan itu misalnya, maka dia harus melakukan akad nikah yang baru. Artinya harus ada wali, harus ada 2 orang saksi. Karena ini sudah sifatnya si istri itu sudah membebaskan dirinya dari laki-laki tersebut dengan membayar sejumlah harta tertentu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika dengan sebab khulu' maka tolaknya menjadi 3, maka di sini harus ada muhallil untuk bisa menikah kembali. Maksudnya tadi kan kita katakan bahwa ketika suami menghulu istrinya, maka suami nggak bisa rujuk, tapi bisa apa? Bisa untuk menikah, bisa untuk
menikah dengan nikah yang baru dengan wali dan saksi. Itu jika masih tolak 1 dan 2. Ini mengikuti pendapat yang mengatakan khulu itu adalah tolak. Ketika misalnya belum pernah diceraikan sama sekali, langsung khulu, berarti kan jatuhnya 1. Maka di sini suami nggak bisa rujuk, tapi bisa menikahi perempuan itu dengan wali dan saksi. Atau misalnya dulu pernah diceraikan 1, kemudian yang kedua ini khulu. Yang kedua khulu, maka kan berarti masih 2. Nah, di sini suami masih bisa masih bisa menikahinya, bukan merujuk, bukan, karena ini khulu, bukan tolak. Nah, maka si suami masih bisa menikahinya lagi dengan wali dan saksi, dengan nikah yang baru. Tetapi kalau misalnya sebelumnya sudah diceraikan 2 kali, sudah tolak pertama, tolak kedua, yang ketiga itu khulu, bukan tolak, tapi yang ketiga apa? Khulu. Nah, di sini si suami sudah jelas kalau sudah khulu nggak bisa rujuk. Tetapi apakah bisa menikahi perempuan itu lagi? Jawabannya bisa, tapi harus ada muhalil dulu. Karena ini sudah 3, hitungannya sudah 3, maka harus ada muhalil. Muhalil artinya laki-laki lain yang menikahi perempuan tersebut dengan ketentuan yang kemarin sudah kita bahas, ada habis iddahnya, kemudian sudah dinikahi oleh laki-laki lain itu sudah melakukan hubungan suami istri, sudah diceraikan, sudah habis masa iddah, baru boleh kemudian menikah lagi dengan akad nikah yang baru. Itu jika khuluknya itu adalah khuluk yang menjadikan tolaknya itu menjadi tolak 3. Nah, ini tentu mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa khulu itu adalah tolak, sehingga bisa menambah menambah tolaknya, hitungan tolak. Tapi kalau yang berpendapat bahwa khulu itu fasakh, maka tidak bisa menambah tidak bisa menambah tolaknya. Kalau tidak bisa menambah tolaknya, berarti kalau dia ketika mengkhulu itu berniat mengikuti berniat untuk mengikuti pendapat yang itu adalah fasakh, maka berarti setelah itu dia bisa menikah tanpa muhalil. Karena apa? Karena yang khulunya tidak dihitung sebagai tolak, sehingga tidak menambah tolak yang sebelumnya 2 tidak menjadi 3 dengan khulu itu, karena dia mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa khulu itu adalah fasakh, bukan tolak. Tapi kalau mengikuti pendapat bahwa khulu itu tolak, berarti dengan terjadinya khulu maka tolaknya bertambah 1 menjadi 3. Nah, maka di sini nanti harus ada muhallil. Nah, bisa dipahami ya. Nah, semoga bisa, karena ini memang agak rumit ya bagi yang baru mendengar, maka ini agak rumit pembahasan khulu ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mu'allif rahimahullah mengatakan wa yajuzul khul'u fit tuhri wa fil haidhi. Enggak seperti haid, tidak seperti tolak. Nah, kalau tolak itu di masa haid nggak bisa artinya haram, meskipun jatuh, tolaknya tetap jatuh, tetapi haram. Suami berdosa jika menceraikan istrinya di waktu istrinya sedang haid. Kalau khulu itu yajuz, boleh dilakukan, tidak ada keharaman sama sekali, baik ketika dilakukan di waktu suci maupun dilakukan di waktu haid. Karena apa? Ini yang minta istri. Khulu kan yang minta istri, yang minta diceraikan istri. Maka meskipun istri dalam keadaan haid, istri sedang keadaan haid, dia mengatakan
kepada suaminya, khali'ni, khuluklah aku dengan tebusan uang 1 juta rupiah. Padahal istrinya sedang haid. Kemudian suami langsung mengatakan khalaqtuki ala kadza. Aku mengkhuluk kamu dengan tebusan uang 1 juta rupiah. Maka ini jatuh dan tidak ada keharaman. Tidak ada keharaman. Karena logikanya ini adalah istri yang memang minta dan dia tahu bahwa kondisi dia sekarang sedang haid dan dia minta pada waktu sedang haid itu, maka ketika dijatuhkan khuluk di masa haid, maka ini juga tidak ada keharaman, diperbolehkan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian mu'allif rahimahullah di akhir mengatakan wala yalhaqu al-mukhtali'ata at-talaqu. Tolak tidak mengikuti perempuan yang dikhuluk. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jika suami itu menghuluk istrinya, kemudian di masa iddah suaminya tersebut mentolaknya, maka tolaknya itu tidak dianggap. Tolaknya tidak dianggap, artinya tidak dinilai sebagai tolak. Jadi kalau suami menghuluk istrinya, sudah dikhuluk tadi, sudah kita ceritakan tadi. Jadi istri mengatakan khali'ni ala kadza, suami langsung mengatakan khalaqtuki ala kadza, sudah terjadi khuluk. Maka di sini di masa iddah suaminya nggak bisa mentolaknya, tidak dianggap. Kalau suaminya misalnya di masa iddah ini mengatakan tolak tuki, itu tidak dianggap. Kenapa? Ya, karena ketika seorang perempuan telah menebus dirinya, maka dia otomatis di sini sudah menjadi ajnabiyah, bukan istrinya lagi. Bukan istrinya lagi. Karena sudah si perempuan itu sudah menebus dirinya, dia sudah bebas dari laki-laki itu. Sehingga masa bukan istrinya diceraikan? Kan nggak bisa. Misalnya ada tetangga kita bukan istri kita, kemudian kita bilang kamu saya ceraikan misalnya. Atau misalnya masih pacaran, misalnya masih berhubungan pacaran belum menikah, kemudian kita tidak mengatakan pacaran boleh apa enggak. Misalnya ada terjadi seseorang memiliki hubungan atau masih tunangan lah, biar enak nanti salah paham. Misalnya ada yang sudah dikhitbah bertunangan, kemudian si laki-lakinya mengatakan tolak tuki, saya talak kamu misalnya. Nggak bisa, karena apa? Belum jadi istrinya. Nah, demikian juga ini, kalau perempuan itu sudah dikhuluk, berarti perempuan itu sudah menjadi perempuan lain. Nah, jika sudah menjadi perempuan lain, maka dikatakan di sini apa? Walayal haku al-mukhtala'ata tolaku. Jadi tolak tidak bisa diberikan kepada perempuan yang sudah dikhuluk. Tidak bisa. Berbeda kalau misalnya bukan khuluk, tetapi apa? Tolak raj'i. Tolak raj'i. Misalnya seorang suami mentolak satu istrinya. Baru pertama dia mengatakan tolak tuki. Kemudian di masa iddah bukannya dia rujuk, tetapi malah mengatakan yang kedua kali tolak tuki. Maka ini apa? Jatuh tolak kedua. Kenapa? Tolaknya masih dianggap di sini. Kenapa? Karena dalam masa iddah tolak raj'i, suami itu masih bisa rujuk. Dia belum statusnya belum ajnabiyah, belum orang lain. Karena di masa iddah dia masih menjadi hak suami. Kecuali kalau sudah masa iddahnya habis, maka dia sudah jadi orang lain. Tetapi kalau masih dalam masa iddah tolak raj'i, maka dia belum jadi ajnabiyah. Jika suami kemudian mentalaknya di masa iddah dari tolak raj'i, maka tolaknya bertambah. Kalau asalnya 1 menjadi 2, jika 2 menjadi 3.
bisa dipahami. Tetapi kalau khulu, si istri sudah di khulu, maka suami nggak bisa di masa iddah mengatakan tolak tuki. Nggak ada apa asarnya di sini. Kenapa? Karena ketika si istri sudah menebus dirinya dengan membayar harta kepada suaminya, dia sudah bebas, dia sudah menjadi orang lain, bukan lagi, nggak ada kaitannya lagi dengan laki-laki tersebut yang merupakan mantan suaminya. Itu sehingga meskipun 10 kali si laki-laki itu mengatakan kamu ceraikan kamu, ya nggak ada asarnya, nggak ada pengaruhnya sama sekali, karena ini bukan bukan istrinya, dan nggak ada hak bagi suami untuk rujuk terhadap istrinya yang sudah dikhulu. Jadi begitu ketika perempuan istri sudah dikhulu, maka nggak ada hak untuk rujuk bagi suaminya. Dia sudah langsung otomatis menjadi ajnabiyah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu sudah habis, semoga ini bisa dipahami dengan benar. Jika ada hal-hal yang kurang bisa dipahami, bisa ditanyakan, yang di sini bisa bertanya secara langsung, yang menyimak dari jauh maka bisa melalui Facebook atau melalui YouTube yang sudah kita sediakan, melalui WA dan sebagainya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.